yang terjadi dalam sepekan terakhir di Kalimantan Timur dan sekitarnya akan kami sajikan dalam program Kaltim Sepekan. Beberapa di antaranya cukup menyita perhatian publik, berikut cuplikannya. Tuntutan ganti rugi atas dugaan adanya mafia dalam tanam tumbuh di lahan Bukit Soeharto, Samarinda. Usai musda 10 Partai Golkar Kaltim, ketua terpilih mencari pengurus yang siap lari kencang. Sampai pekan tadi, kondisi pasien COVID-19 di Samarinda positif 3 orang. Kita awali Kaltim Sepekan kali ini dari dugaan ada mafia dalam proses ganti rugi tanam tumbuh disuarakan saat kelompok tani di Bukit Soeharto mengadu ke DPRD Kaltim. Mereka menuntut ganti rugi tanam tumbuh lantaran ikut tergusur saat membangun jalan tol Balikpapan Samarinda. Simak informasinya. Pemerintah dituntut membayar ganti rugi karena telah membongkar lahan tanam tumbuh sekitar 20 kelompok tani di Desa Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Padahal, lahan yang digunakan warga berada dalam kawasan tanam hutan raya Bukit Soeharto. Tuntutan kelompok tani itu disuarakan ke DPRD Kaltim Selasa 17 Maret 2020. Pertemuan dengan Komisi 1 itu menghadirkan pejabat Badan Pertanahan Nasional. Ini adalah kali ketiga para petani mengadu ke para wakil rakyat di Karangpaci, Samarinda. Tuntutan para petani yang didampingi oleh pengurus Projo atau Pro Jokowi adalah ganti rugi atas tanam tumbuh yang dibabat karena lahannya terkena lintasan pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda. Petani menyadari lahan yang digarap untuk berkebun adalah milik negara, sehingga yang mereka tuntut adalah ganti rugi atas tanam tumbuh di atas lahan itu. Para petani mencurigai ada orang yang bermain api atas ganti rugi tersebut. Sebab ada petani yang telah menerima ganti rugi. Lama-lama kasih paru. Di mana-mana kalau ada masalah begini pasti ada mafia masuk. Saya teringat, Bapak ingat, di Penajam, saya di Penajam, Balikpapan, Pertamina, sudah didata oleh pemerintah, tapi ada lagi masuk. Macam-macam masuk belum di situ. Akhirnya terkenal pembayarannya. Nah, saya juga tadi ada cara terakhir, masa 15 orang aja yang mengandung. Banyak. Nah, ini kalau ini yang terakomodir 15, pasti akan berkembang lagi sampai ujung Balikpapan ke ujung ini. Karena banyak, kami lewat terus setiap hari. Kalau 15 saya kira nggak 15 Pak, karena panjang ini jalanan, ini berapa hektar ini? Kecurigaan atas adanya pihak yang bermain disampaikan juga oleh kuasa hukum para petani dari Projo, Nove Yohanes. Ada juga yang warga yang tidak punya tanah di sekitar situ, ya, tapi menerima sekian M dengan data-data tanam tumbuhnya. Yang berikutnya lagi, klien saya ini tanam tumbuhnya seperti durian, jauh lebih dulu 1 tahun menanam daripada yang tetangganya 1 tahun lebih mudah dari tanam, tapi dibayar. Kenapa? Karena mereka proaktif bekerja sama dengan Satgas. Dia punya data-data para pihak yang telah menerima ganti rugi tanam tumbuh. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa, merespon tuntutan itu. DPRD Kaltim sebagai fasilitator berusaha menjembatani tuntutan petani kepada pihak-pihak terkait seperti DPRD Kukar dan BPN. Komisi yang terkait di Kukar, DPRD-nya kita undang juga dan juga biro hukumnya, ya kan? Yang jelas bisa terkait dalam kaitan konfirmasi kita undang semua supaya dalam pertemuan RDP nanti lebih jelas dan transparan, ya kan? Dan juga kami juga meminta masyarakat akan membawa data, mengirimkan data dan berapa orang yang sebenarnya merasa belum dibayar mengenai tanam tumbuhnya. Dan insya Allah kalau hari ini ada besok, insya Allah kami mencoba untuk lapangannya. Ke lapangan melihat ke lapangan fakta lapangan bagaimana demokrasinya, ya kan, yang mengenai tanam tumbuhnya. Kali ini dari DPRD Kaltim, para legislator di Karangpaci Samarinda Senin 16 Maret setuju membentuk 3 pansus atau panitia khusus kerja pansus di jadwal setahun. Simak informasinya. Rapat paripurna keempat DPRD Kaltim berhasil menyetujui pembentukan 3 pansus dipimpin Ketua DPRD Makmur HPK. 3 pansus yang disetujui adalah
Pertama, Pansus Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dipimpin oleh ketuanya, Sarkowi Fezahri dari fraksi Golkar. Kedua, Pansus Raperda Tata Ruang Wilayah Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleo Chemical Maloy diketuai Jahidin dari fraksi PKB. Dan ketiga, Pansus Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau RP3KP diketuai oleh Agil Suwarno dari fraksi PDIP. Pada rapat paripurna itu juga dibacakan pembagian anggota Pansus. Seluruh anggota DPRD Kaltim yang berjumlah 55 legislator terbagi dalam ketiga Pansus tersebut. Yang kedua Abdul Qadir Tapa SH Golkar, yang ketiga Salihudin Espil Golkar, yang keempat Priyadana PDIP Perjuangan, yang kelima Eliana Yanti PDIP Perjuangan, yang keenam Sapuat SE PDIP Perjuangan, yang ketujuh Insinyur Sino Aji Gerindra, yang kedelapan FT Manuel SHMM Gerindra, yang kesembilan Jawad Sirajuddin PAN, yang ke-10 Haji Jahidin SHMH PKB, yang ke-11 Puji Hartadi ST PKB, yang ke-12 Siti Rizky Emilia P3, yang ke-13 Haji Ali Hamdi SAG PKS, yang ke-14 Ismail ST Demokrat Nasdem, yang ke-16 Haji Agus Aras Demokrat dan Nasdem. Terbitnya persetujuan pembentukan Pansus 3 Raperda tersebut, menurut Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK sudah melewati pertimbangan matang. Diharapkan tahun ini juga kerja Pansus sudah selesai, sehingga Raperda bisa ditingkatkan menjadi perda atau peraturan daerah. Produk legislasi itu diharapkan menjadi langkah penting untuk mengatur zonasi kawasan pemukiman maupun dunia usaha menjalankan aktivitasnya. Pertama yang menjaga kondisi, menjaga kawasannya, menjaga wilayahnya. Ini harus segera rumuskan dan perlu kita putuskan secepatnya. Jadi kita beri waktu selama 3 bulan. Yang kedua tentang masalah kawasan industri juga penting. Kita buat pansus secepatnya, mudahan nanti terwujud peraturan yang memayungi. Kan kalau kita tidak ada yang memayunginya, kan tidak bisa buat apa-apa juga. Paling tidak dengan kita buat pansus, kita seleksi dengan komponen yang lain dan stakeholder yang lain, nanti dapat masukan-masukan menjadi keputusan kita dan menjadi dasar kebijakan kita melaksanakan kegiatan pembangunan di Kaltim. Terutama yang ketiga tentang masalah pemukiman. Ini sangat harus kita saatnya sudah kita payungi juga. Jadi jelas yang mana pemukiman, perumahan dan sebagainya. Jadi tidak supaya juga yang kawasan industri yang mana, kawasan pemukiman yang mana ini perlu. Ada 3 pansus yang kita dan kita beri waktu 3 bulan. Mudah-mudahan nanti bisa selesai. Informasi selanjutnya mengenai kawasan pemukiman di Desa Lokulu Kota, Kecamatan Lokulu, Kutai Kartanegara. Selasa pagi 17 Maret 2020 terbakar. Pagi sekitar pukul 8.00 saat warga Desa Lokulu Kota baru memulai aktivitas berangkat ke tempat kerja, tiba-tiba dikejutkan kobaran api dari satu rumah di sana. Warga pemukiman padat penduduk itu langsung panik berusaha memadamkan, namun apa daya api berkobar lebih cepat merambat rumah-rumah kayu milik warga. Kobaran api yang begitu besar meluluh lantahkan 32 rumah dan 3 rumah bangsalan. Mobil pemadam yang cepat berdatangan juga mengalami kesulitan untuk melakukan pemadaman. Kawasan RT 2 dan 3 dibatasi gang-gang sempit yang menyulitkan upaya pemadaman oleh tim pemadam. Keterangan dari warga menyebutkan api mulai diketahui berkobar dari sebuah rumah yang penghuninya sedang memasak. Ada ledakan tabung gas dan api langsung menyambar bangunan kayu. Mobil pemadam yang datang sekitar 30 menit saat terjadi kebakaran baru bisa menjinakkan setelah 2 jam kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Kita beralih ke informasi lain tentang unjuk rasa oleh sekelompok mahasiswa di Samarinda yang menentang rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Simak liputannya.
Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang masuk dalam Omnibus Law masih memunculkan kontroversial. Di Samarinda, sejumlah mahasiswa yang bergabung dalam gerakan Kaltim Melawan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim. Meski hari Minggu adalah hari libur kerja, masa berunjuk rasa di bawah terik matahari. Kalangan mahasiswa menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law karena menurut mereka syarat dengan kepentingan pengusaha yang merugikan kalangan buruh. Tak ada penjelasan lanjutan di mana pasal-pasal yang diusulkan dalam RUU dinilai merugikan kalangan pekerja. Sudah membuat sebuah kesimpulan hukum yang menyimpulkan bahwa draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini cacat secara formil dan material. Omnibus Law diajukan pemerintah ke DPR dan kini dimasukkan dalam prolegnas atau program legislasi nasional. DPR masih akan mengagendakan untuk mencari masukan dari masyarakat dan para pakar, termasuk mengoreksi pasal-pasal yang dianggap merugikan para pihak. Draft RUU Omnibus Law sudah beredar di masyarakat sehingga membuat kesempatan berbagai pihak untuk mengajukan usulan melalui mekanisme yang disediakan oleh konstitusi. Ya, jadi kami adalah aliansi Kaltim Melawan, di mana kami tergabung dari beberapa universitas, beberapa BEM-BEM fakultas dari notabene universitas di Kaltim, serta dari golongan buruh, yaitu ada SPN dan PVI, di mana kami sama-sama menyuruhkan tentang gagalkan Omnibus Law, di mana rancangan undang-undang ini nyata telah dengan gamblang bahwa akan menyengsarakan rakyat ke depannya, terutama golongan-golongan buruh, dan kami sebagai mahasiswa merangkul semua elemen masyarakat sama-sama menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini. Mungkin itu saja Pak, dan harapan kami bahkan kami akan terus-menerus melakukan penolakan sampai menang. Masalah politik Partai Golkar Kaltim usai Musda 10 yang menghasilkan pimpinan baru Rudi Masud dan Makmur HPK, banyak politisi menunggu siapa yang bakal duduk dalam susunan pengurus baru periode 2020 hingga 2025. Siap lari kencang, itulah yang ditiupkan Golkar sebagai partai pemenang pemilu tahun 2019 di Kalimantan Timur usai menggelar Musda 10 akhir pekan tadi. Dua pimpinan yang telah dipilih yakni Rusdi Masud sebagai ketua dan Makmur HPK sebagai ketua harian kini menyusun komposisi kepengurusan periode 2020 hingga 2025. Kita sedang sekarang ini Pak Yudi minta, kita sedang menyusun sekarang dengan beliau berdua keputusan kan begini beliau. Yang sekarang ini yang pertama dulu kita ingin mengambil kebersamaan. Yang kedua yang kita dudukkan nanti orang-orang harapan kita bisa cepat lari. Yang mempunyai kemampuan, mempunyai berkompetensi, karena nanti membuat suatu kilka dari kabupaten satu dan kota yang lain itu harus kita buat kalau kita ingin berhasil itu. Strategi untuk menghadapi event politik di depan mata menjadi pertimbangan untuk menempatkan siapa kader-kader Golkar yang mampu menjadi pengurus partai berlambang pohon beringin itu. Makmur mengatakan faktor penting dalam partainya saat ini adalah faktor kebersamaan. Di dalam partai ini yang penting kebersamaan. Setelah kebersamaan, dan kami sepakat berdua, kebersamaan kami bangun berdua. Bahkan nanti menyusun kepengurusan pun semuanya dengan mengakomodir semua kepentingan, tetapi kita mengedepankan kompetensinya. Apakah dia bisa mengikuti irama-irama yang sebagaimana diharapkan Pak Rudi gitu. Dia ingin lari kencang dalam kondisi saat ini. Nah, saya kira ini yang menjadi program kegiatan kita, kebersamaan, dan kita akan nanti menempatkan orang. Ini sedang kita susun berdua. Justru kita tidak kenapa kita harapkan kita tidak melibatkan yang lain, nanti kita tetap menerima masukan-masukan agar kita tidak bicara tentang kepentingan semata-mata di dalam organisasi kita, tetapi betul-betul mengarah kepada orang yang bekerja, orang yang betul-betul orang organisatoris dan bekerja betul-betul untuk kepentingan partai. Sejumlah harapan disampaikan kader Golkar pada duet pemimpin Partai Golkar Kaltim, Rudi Masud dan Makmur HPK. Salah satunya dari Rita Barito yang pada Musda lalu juga mencalonkan diri dalam bursa ketua.
Menurut mantan anggota DPRD Kaltim, periode 2014 hingga 2019, itu tantangan ke depan adalah memenangkan pilkada di kabupaten dan kota sekaltim, serta menghadapi perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke benua Etam. Sebagai kader Golkar, untuk ketua terpilih terutama saya ucapkan selamat. Nah, harapan ke depannya Golkar ini bisa lebih baik lagi, Golkar ini bisa memperjuangkan seperti katanya Golkar itu adalah suara rakyat, artinya Golkar berpihak kepada rakyat. Nah, untuk kedepannya pula Golkar itu bisa menjadi nomor 1 karena apa? IKN, ibu kota negara. Dan disitulah peran Golkar yang harus dilihatkan. Menjawab kelangkaan cairan cuci tangan di Samarinda, dosen bersama mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman memproduksi hand sanitizer. Meski hanya untuk kebutuhan internal kampus, namun tak menutup kemungkinan diperjualbelikan ke pasar bebas. Simak informasinya. Situasi panik akibat wabah virus corona tak harus mematikan kreativitas. Ini ditunjukkan oleh Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Dosen-dosen bersama mahasiswa di fakultas itu memproduksi sendiri hand sanitizer. Kegiatan kreatif itu sebagai jawaban tingginya kebutuhan hand sanitizer di kota Samarinda. Bahkan, akibat permintaan yang tinggi karena situasi panik atas mewabahnya virus corona, membuat produk-produk hand sanitizer langka di pasaran. Namun, menurut Dekan Fakultas Farmasi Unmul, Dr. Laude Rijai, produksi hand sanitizer hasil kreativitas kampusnya tidak diperjualbelikan di pasaran. Mereka memproduksi terbatas sekitar 1.000 botol untuk kebutuhan mahasiswa lingkungan kampus saja. Hasil produksi farmasi tidak bisa dijual langsung ke pasaran karena ada aturan yang harus dipatuhi. Tetapi ingat, produksi sedia farmasi itu punya aturan. Kita tidak bisa begitu buat ini langsung kita jual di masyarakat. Karena sudah izin tidak. Makanya untuk sementara ini dipakai di kalangan sendiri. Yang mana itu sendiri? Kalangan sendiri itu adalah seluruh warga umum. Kemudian mitra-mitra kerja sama kami, Fakultas Farmasi. Jadi mitra kerja sama Fakultas Farmasi itu termasuk kalangan sendiri. Jadi kami tidak menjual, tetapi hanya kami mengganti dia produksi. Menyangkut bahan yang digunakan untuk membuat cairan semprot untuk mencuci tangan itu disediakan oleh pihak laboratorium Fakultas Farmasi bersama mitra-mitranya. Salah satu bahannya adalah etanol pada konsentrasi 70%. Laude Rijai juga mengatakan, tidak menutup kemungkinan pada masa yang akan datang produk hand sanitizer buatan Fakultas Farmasi Unmul dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jika memang terjadi kelangkaan, pihaknya bisa saja memproduksi lagi. Menurutnya, saat ini bersama 15 lembaga mitra Fakultas Farmasi sedang memesan lagi bahan bakunya. Karena kami tidak bisa melayani karena bukan mitra kerjasama. Nanti kami dituduh melanggar peraturan kefarmasian. Padahal kita farmasi sendiri gitu. Itu tidak ada izin edar. Sehingga kalau memang stok kami masih ada, mereka harus wajib MOU dengan kami kerjasama. Nah, apakah cocok kerjasama? Kita lihat dulu. Ya, semua orang bisa kerjasama. Karena kerjasama yang dimaksud adalah kerja pendidikan. Jadi tidak semua instansi punya keterkaitan dengan ini. Nah, itu yang dilakukan. Terus juga Humas Farmasi berusaha koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Samarinda. Semoga mereka bisa membantu mengeluarkan ini. Sehingga nanti produk ini bisa juga masyarakat dengan harga yang murah. Keputusan lokal lockdown yang diumumkan Pemprov Kaltim tak mempengaruhi warga pergi ke mal. Setidaknya 2 mal di Samarinda, Lembu Suwana dan Samarinda Square tetap saja ramai pengunjung. Simak informasinya.
Panik itulah yang tersirat dari munculnya pernyataan Pemprov Kaltim setelah menggelar rapat koordinasi mengenai wabah virus corona atau COVID-19 di ruang Malinau Hotel Grand Senior Balikpapan Senin sore 16 Maret 2020. Gubernur Isra Nur dan wakilnya Hadi Mulyadi mengumumkan langkah yang ditempuh Pemprov melindungi warga, yakni dengan menyatakan status lokal lockdown. Dengan status lokal lockdown versi Kaltim, warga masih dibolehkan keluar dan masuk Kaltim melalui pintu masuk bandara, pelabuhan maupun jalan darat perbatasan antar provinsi. Kegiatan melibatkan banyak orang seperti pertemuan, kegiatan kedinasan, sekolah, perkuliahan dibatasi. Sejak Senin kemarin, kegiatan sekolah dan perkuliahan memang mulai dihentikan di Samarinda. Namun dari penelusuran wartawan Kaltim TV, kegiatan di dua mal Samarinda Square dan Lembu Suwana tidak berubah, pengunjung tetap ramai. Kalau untuk ketakutannya sih, kalau saya ya nggak terlalu takut. Ada ketakutan tetapi harus bisa diminimalisir dengan cara-cara mengedukasi diri. Dalam menghadapi wabah virus corona, diperlukan langkah strategis. DPRD Kaltim mengadakan rapat khusus menyangkut kesiapan aparat dan peralatan medis di benua Etam, termasuk kesiapan aturan untuk mengubah anggaran yang diperlukan. Simak liputannya. DPRD Kaltim siap mengubah anggaran untuk konsentrasi mengatasi situasi terburuk dari wabah virus corona. Pemerintah Provinsi Kaltim diminta agar secepatnya rapat bersama DPRD untuk menyampaikan situasi update dan mapping atas kasus COVID-19 di benua Etam. Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK mengatakan, pimpinan DPRD Kaltim sudah rapat bersama Komisi 4 yang membidangi masalah sosial dan kesehatan Rabu siang 18 Maret 2020. Rapat khusus itu membahas langkah yang ditempuh terkait aturan-aturan dan budgeting yang diperlukan Pemprov Kaltim menghadapi wabah tersebut. Saya masuk Kaltim tadi ditangani oleh Wakil Ketua yang telah kita bagi tugasnya Pak Andi. Dalam mau singkat silakan pemerintah daerah secepatnya. Hal-hal apa yang dibutuhkan tadi kalau disampaikan oleh Pak Andi Harun luar biasa banyak yang dibutuhkan. Kita akan minta, itu kan kita prioritaskan kapan kita siap di DPRD. Kita tidak kemana-mana. Mendahului anggaran kita siap. Yang penting segera saja ditangani. Tentang kesiapan mengubah anggaran APBD Kaltim dibenarkan oleh Andi Harun, Wakil Ketua DPRD Kaltim. Dalam waktu dekat, DPRD mengundang pemerintah Provinsi Kaltim untuk duduk bersama membahas segala keperluan pembiayaan untuk menangani wabah virus corona di daerah sendiri. Dan kalau tidak hari Jumat ini, hari Senin paling lambat kita akan rapat bersama dengan pemerintah provinsi soal tangkap anggaran kita terhadap COVID-19. Kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh Pemprov sekarang, bahwa memang banyak sisi yang harus kita tingkatkan. Ya, termasuk kita tadi menugaskan Komisi 4 terhadap ketersediaan ruang isolasi di semua rumah sakit se-Kalimantan Timur. Kemudian unit-unit kesehatan lainnya seperti misalnya puskesmas, tadi rumah sakit ya, puskesmas, dan termasuk pemantauan terhadap ketersediaan ruang-ruang pelayanan COVID-19 di rumah sakit swasta, supaya kita punya mapping yang pasti di kita. Kemudian berikut kita juga mendorong agar memantau pergerakan perjalanan di airport atau di pelabuhan terhadap warga maupun WNA ya, yang datang dari luar negeri maupun datang dari daerah-daerah yang masuk melalui pintu bandara, Bang, ya, bukan hanya dari luar negeri ya, tapi juga dari daerah-daerah seperti misalnya terpantau ya, suspek misalnya Bali, Jakarta, ya, supaya penanganan kita itu jelas mappingnya. Mengantisipasi meluasnya wabah COVID-19, Pemprov Kaltim mengumumkan dilakukannya pembatasan interaksi sosial atau social distancing masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Sekolah dan perkuliahan dialihkan dengan sistem online, begitu juga kantor-kantor pemerintah kecuali layanan vital masyarakat seperti rumah sakit. Menyangkut kasus COVID-19 di Kaltim, sejauh ini menurut keterangan dari Dinas Kesehatan belum ada ditemukan warga positif terjangkit virus corona. Pemerintah mengumumkan lagi pasien positif terpapar virus corona di seluruh Indonesia yang positif naik menjadi 309 orang. Di antaranya adalah di Kalimantan Timur yang juga meningkat menjadi 3 orang. 2 orang lagi yang statusnya pasien dalam pengawasan dinyatakan positif terinfeksi virus corona. 2 pasien itu masing-masing dirawat di RSUD Parikesit Tenggarong dan RSUD Dr. Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan. Dengan demikian, sudah 3 warga Kalimantan Timur dinyatakan positif terkena virus corona. Pengumuman itu telah dirilis juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, dalam konferensi pers di BNPB Kamis 19 Maret 2020. Sementara itu di Samarinda, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak dalam keterangan pers di kantornya Jalan Wahab Syarani, Kamis sore tadi mengumumkan 1 nama positif virus corona di Balikpapan terkait dengan pasien positif di Samarinda. Pasien tersebut sudah masuk isolasi di rumah sakit sejak 15 Maret 2020. Pasien di Samarinda diketahui mengikuti kegiatan seminar di Bogor, Jawa Barat pada 25 sampai 28 Februari 2020 lalu. Dia baru pulang ke Samarinda pada 8 Maret dan kemudian masuk rumah sakit pada 14 Maret 2020. Dari keterangan pasien ini diketahui kalau dia juga berinteraksi dengan rekannya di Balikpapan. Sedangkan pasien positif COVID-19 yang dirawat di RS Parikesit Tenggarong diketahui punya riwayat mengikuti acara Sinod di Bogor pada 23 sampai 26 Februari. Menurut cerita pasien masih ada 19 orang lagi rekannya mengikuti acara Sinode itu dan sekarang berdomisili di Balikpapan. Bahwa Kalimantan Timur dapat bertambah 2 lagi yang kasusnya konfirmasi positif, sehingga kumulatif konfirmasi COVID-19 itu menjadi 3 orang. Adapun yang 2 kasus konfirmasi yang dilaporkan ini berasal dari 1 kota Balikpapan, ya, 1 kasus terkonfirmasi, dan 1 lagi dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Bagaimana kondisi kesehatan terkini pasien positif COVID-19 di Samarinda? Disampaikan Dokter Rumah Sakit Awai Syahrani, suhu tubuh dikabarkan sudah menurun, sedangkan demam dan batuk-batuk sudah jauh berkurang. Berikut liputannya. Disinilah pasien positif virus corona diisolasi. Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani menjadi salah satu rumah sakit rujukan di Kaltim bersama 5 rumah sakit lainnya di Balikpapan, Bontang, Tenggarong, Pasir, dan Berau. Setelah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan, pihak pengelola langsung menyiapkan ruang isolasi di ruang tulip. Tak hanya sampai di situ, untuk mengantisipasi terjadi situasi buruk berdasarkan instruksi Presiden, TNI juga memasang tenda darurat dengan 18 bed. Saat ini ruang tulip ditetapkan sebagai zona merah. Jadi Rumah Sakit AWS telah menerapkan ada 3 zona. Yang pertama adalah zona hijau, yang kedua zona kuning, dan juga zona merah. Zona merah itu terletak di ruang isolasi tulip, ruang yang merawat pasien corona. Dan di zona merah tersebut juga telah dipasang tenda darurat berdasarkan dari instruksi Presiden, yang tujuannya adalah untuk antisipasi jika membludaknya pasien corona. Dan pada tenda darurat tersebut terdapat 18
bed. Mengenai kondisi pasien pada hari ini, Kamis 19 Maret 2020, menurut Humas RSUD A. Wahab Sahrani, Dr. Arisa Andina, kondisinya stabil, suhu tubuh berada dalam kondisi normal, begitu pula dengan tekanan darah. Kemudian pada pasien corona yang dinyatakan positif kemarin, saat ini pasien dalam kondisi stabil dan membaik, tensi tekanan darah masih dalam batas normal dan juga suhu tubuhnya dalam batas normal. Informasi tadi menutup program Kaltim Sepekan edisi kali ini. Anda dapat menyimak informasi lainnya pada channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.